Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tanya Islam, tahukah Anda ternyata rahasia amalan Nabi Sulaiman terangkum dalam video ini mencapai kekayaan yang luar biasa. Simak kisahnya sampai selesai dan jangan pernah skip video ini. Dan semoga Anda yang sudah subscribe, Allah mudahkan rezekinya. Dan semoga Allah sukseskan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang kaya raya, yang memiliki harta berlimpah. Berbicara tentang kaya, siapa yang tidak menginginkannya? Setiap orang pasti menginginkan hidup penuh banyak harta dan sejahtera. Seperti layaknya Nabi Sulaiman yang kaya dan pandai bersyukur. Lantas, bagaimana caranya? Nabi Sulaiman memiliki istana yang begitu megah dan tercantum dalam Al-Quran maupun sumber-sumber sejarah dari kitab yang mu'tamad. Konon, dalam sejarah Islam, Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya sepanjang masa. Semasa hidupnya, Nabi Sulaiman dikaruniai keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kekayaan yang tiada tara. Pada masa itu, Nabi Sulaiman menjadi penguasa dari warisan Nabi Daud alaihissalam. Manusia, jin, dan hewan pun sangat patuh dengan perintah Nabi Sulaiman. Bahkan, para jin turut membantu dalam membangun dan memindahkan istana Ratu Salma atau lebih dikenal dengan Ratu Bilqis, agar sang ratu dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dapat meninggalkan agamanya, yaitu menyembah matahari. Meskipun memiliki kekayaan berlimpah, Nabi Sulaiman yang juga seorang khalifah tak lupa dan tak pernah berhenti bersyukur. Nabi Sulaiman selalu memanjatkan doa agar dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah. Doa yang dipanjatkan dan diamalkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bisa pula kita amalkan. Adapun beberapa amalan doa kekayaan Nabi Sulaiman yang dipanjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang mengamalkannya bisa dilimpahi keberkahan dan datang dari arah yang tak terduga. Sebelum mengamalkan doa tersebut, hendaklah menyucikan diri dan berwudu serta meluruskan niat. Doa Nabi Sulaiman ternyata terdapat di salah satu surah dalam Al-Quran. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Quran Surah An-Najm ayat ke-48. Doa Nabi Sulaiman tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda jika diamalkan. Jika kamu memiliki niat yang tulus, bukan tidak mungkin kekayaanmu akan ditambah dan meningkat. Meski begitu, doa tersebut harus dibarengi dengan usaha dan kerja keras serta izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain doa tersebut, wirid doa kekayaan Nabi Sulaiman juga terdapat di surah lain di dalam Al-Quran. Amalan wirid ini sebaiknya diamalkan untuk kebaikan, yaitu untuk mensejahterakan keluarga, saudara, dan membantu orang-orang yang berada di sekitar. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, yang artinya adalah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surah Shad, surah yang ke-38 ayat ke-35. Ada dua pendapat terkait doa tersebut. Pertama, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar tidak ada yang dapat menggulingkan kekuasaan beliau sampai meninggal. Kedua, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberi kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Doa Nabi Sulaiman pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan kekayaan yang melimpah, kewewenangan yang sangat besar, dan ilmu pengetahuan yang banyak. Oleh sebab itu, Nabi Sulaiman pun semakin bersyukur atas anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Rasa syukur Nabi Sulaiman diucapkan dalam sebuah doa. Maka beliau tersenyum serta tertawa karena mendengarkan perkataan dari semut. Adapun doa tersebut yang berbunyi,
Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Yang artinya, ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap selalu mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau telah anugerahkan kepadaku serta kepada orang tuaku, untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, serta masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Quran Surah An-Naml, surah yang ke-27, ayat ke-19. Kedua doa tersebut bisa kita amalkan. Doa yang berada dalam surah Shad tersebut bisa dibaca 100 kali setelah melakukan sholat fajar. Fokuslah dan yakinkanlah diri kita bahwa akan mampu menerima amanah ketika mendapat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, jangan lupa bersedekah setiap hari, terutama hari Jumat. Tidak peduli berapapun jumlahnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca di Quran Surah An-Naml ayat ke-19. Doa tersebut dapat kita amalkan dengan membacanya sebanyak 21 kali setelah selesai sholat fardu. Sertakan pula agar bangun setiap malam untuk menunaikan ibadah sholat tahajud dan sholat hajat sebanyak 2 rakaat dan membaca doa amalan tersebut sebanyak 100 kali. Ketika membaca doa tersebut harus dengan khusyuk dan penuh dengan keyakinan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan agar dipermudah dalam mencari rezeki dan diberi kekayaan yang sangat berlimpah. Amalkan doa tersebut secara rutin dan istiqomah. Jangan lupa untuk mengamalkan amalan Nabi Sulaiman yang rendah hati dan pandai bersyukur. Ditambah pula dengan amalan wirid dengan membaca Ya Wahhad sebanyak 300 kali setiap harinya. Amalan tersebut bisa dicicil dari pagi hingga malam. Selain itu, Nabi Sulaiman juga suka membaca wirid yang berbunyi wa annahu huwa aghna wa aqna, wa annahu huwa aghna wa aqna, wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Dibaca sebanyak 313 kali. Doa tersebut bermanfaat untuk mencapai keberhasilan usaha serta dapat mendatangkan kekayaan berupa penghasilan yang baru, naik pangkat, dan sebagainya. Dunia menurut Islam hanyalah sementara. Sesungguhnya keberhasilan dan kesuksesan merupakan suatu karunia sekaligus ujian bagi kita. Apakah kita tetap bersyukur atau justru kufur, melupakan peringatan Allah? Siapa yang bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya, maka akan ditambahkan nikmat itu baginya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran. Barang siapa yang senantiasa atau selalu bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Dan barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka azabku amat sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Itulah amalan yang dilakukan Nabi Sulaiman sehingga memperoleh karunia-Nya yang berupa kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa dan usaha di balik hal tersebut. Jika hanya mengandalkan doa tanpa usaha, sama saja seperti kita memotong air, tidak akan bisa dan hasilnya akan sia-sia. Nabi Sulaiman alaihissalam juga senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selain berdoa dan berusaha, juga perlu dilakukan adalah bersyukur dan mengerjakan amal kebaikan, yaitu amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Bagi teman-teman yang menonton video ini hingga akhir, jangan lupa klik subscribe. Semoga Anda yang membantu channel ini agar terus berkembang. Allah berkahi hartanya, Allah limpahkan kekayaan dan kecukupan, dan Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah sehingga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.